Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya pada baik-baik dan sehat. Berikut kita akan belajar tentang adab dan hikmah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit merupakan amal mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang berbunyi diantaranya yang maknanya adalah 5 hak seorang muslim atas muslim lainnya. Di situ diantaranya adalah menjenguk orang sakit. Berikut adalah contoh gambar orang yang sedang menjenguk orang sakit. Di situ ada adabnya. Dilihat dari gambar tersebut, ketika menjenguk orang sakit itu tidak boleh risik dan mendoakan serta memberi syafaat. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita simak video berikut yang disampaikan oleh beliau Ustadz Hamka. Maaf terjadi kesalahan. Kita menunggu. Sambil kita menunggu videonya, ya oke, alhamdulillah udah bisa. Ibu ya, selanjutnya kami ingin menanyakan tentang adat Kalau kau kunjung kepadanya, engkau akan menemukan aku bersamanya. Kebersamaan Allah itu maknanya apa? Orang itu membawa berkah. Orang sakit membawa berkah, membawa rahmat. Maka dari itu kita disunahkan, dianjurkan kunjung pada orang sakit. Tentunya dengan catatan di sini ya. Karena hari ini kita kisah ramainya virus corona dan sebagainya. Tentunya jika penyakit itu tidak diduga bakal menular kepada Anda. Kalau diduga bakal menular, Anda doa dari jauh saja. Mungkin kirim suara dan sebagainya. Dan bagi yang sakit, hendaknya kalau punya penyakit yang menular, hendaknya yakinkan orang di kiri kanan Anda agar tidak usah datang dan Anda puas. Supaya mereka tidak merasa kasihan, merasa sedih karena tidak bisa kunjung kepada Anda. Anda pastikan, tidak usah ke sini karena penyakit saya menular. Sampaikan begitu. Anda orang sakit yang hebat. Tapi bagi yang Anda ingin kunjung kalau itu sakitnya wajar, tidak bakal menular. Dan kalaupun Anda menular tapi ada cara-cara agar tidak tertular, Anda bisa kunjung dan ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kemudian adab yang lainnya, adab-adabnya adalah diantaranya Anda pilih waktu yang tepat. Makanya orang sakit paling enak adalah tidur. Kalau Anda datang, beliaunya tidur, jangan dibangunin gara-gara Anda datang.
Kemudian juga ini waktu yang tepat ini penting sekali ya. Jangan sampai waktu dia belum siap untuk kita kunjungi. Takut dalam keadaan yang mohon maaf karena sakit ada mungkin kotoran yang tersisa, mungkin aroma yang tidak nyaman. Kadang mereka merasa minder, tidak nyaman. Maka kalau Anda ingin datang, cari waktu yang tepat. Yang tahu waktunya adalah orang yang sakit dan yang menjaganya. Kalau yang menjaga mempersilahkan Anda masuk, jangan maksa. Takut keadaan yang malu dia dilihat orang, mungkin begitu. Jadi waktu yang tepat. Kemudian setelah Anda ngambil waktu yang tepat, Anda memberikan kabar harapan. Jangan sampai Anda menakut-nakuti dia. Waduh, saya kemarin lihat orang sakit begini, sehari mati. Nah ini kurang ajar. Nggak boleh begitu, dibesarkan hatinya, Masya Allah. Sebesar apapun penyakitmu, Allah Maha Kuasa untuk mencabut penyakit itu. Yakin kepada Allah. Dibesarkan hatinya di hadapan Allah nanti di akhirat. Tidak ada sakit yang Allah berikan kecuali Allah ingin memberikan pahala kepadamu, mengangkat derajatmu, mengampuni dosamu. Orang sakit segalanya, Allah denganmu. Doakan saya, doakan. Begitu. Besarkan hatinya. Jangan ditakut-takuti. Penyakitnya gimana? Bilanglah penyakit inilah kan. Sebesar apapun kata dokter, tapi Allah yang punya. Banyak orang sehat, orang sakit tiba-tiba sembuh, disembuhkan oleh Allah. Ada orang sehat mati juga ada. Insya Allah Anda orang sakit yang bisa sembuh. Besarkan hatinya seperti itu. Jangan ditakut-takuti. Kemudian juga keluarganya dibesarkan hatinya, bahwasanya Anda telah menjaga orang sakit, akan dapatkan pahala kemuliaan. Anak-anak pengabdian luar biasa, dan seterusnya. Dibesarkan hati orang di kiri kanannya. Dan diajari untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai waktu berlalu tanpa zikir. Sakit ini adalah teguran. Kalau bagi kekasih Allah agar semakin dekat, bagi yang jauh agar dekat. Kebaikan semuanya. Sakit kebaikan bagi ahli iman. Kemudian ada pun doa. Kita ada doa yang diajarkan Nabi, misalnya ada dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Daud ya. Kalau melihat orang sakit, maka kita baca 7 kali As'alullahal azim Rabbal arsyil azimi. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arsyil azimi ayyashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang menguasai, memiliki arsy yang agung. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung yang memiliki arsy yang agung. Aku mohon agar menyembuhkanmu. Di hadis itu disebutkan akan disembuhkan oleh Allah. Akan disembuhkan oleh Allah ini. Kemudian juga ini adalah hadis ajaran dari Nabi SAW. Baca itu. Kemudian ada ruqyah yang diajarkan, baca surat Al-Fatihah untuk orang yang sakit. Baca. Ada 2 Fatihah. Semoga Allah berikan sembuhan. Al-Fatihah. Kemudian setelah itu ya beri kabar gembira kalau dia adalah insya Allah diampuni oleh Allah. Seperti Nabi dalam hadis disebutkan, Nabi mengunjungi orang sakit, Nabi mengucapkan la ba's. La ba'sa itu nggak apa-apa. Tohur disucikan, tohur disucikan. Makanya para ulama-ulama kalau ketemu ulama lain yang sakit langsung bilang tohur. Tohur itu diambil dari hadis Nabi SAW. La ba'sa, tohur. Tohur. Kalau orang sakit tohur. Ya, kalau biasa ngerti riwayat ini akan, kalau ada orang sakit tidak ngomong macam-macam, langsung dahulukan tohur. Disucikan oleh Allah, bersih, sehat, nggak ada dosa, bersih, tohur. Seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari sakit, yang sakit diberi kesembuhan, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke anak-anak, dari video di atas bisa kita tarik kesimpulan, mungkin bisa kita ambil beberapa poin, diantaranya yaitu adab menjenguk orang sakit ya. Kita harus minta izin, terus mendoakan mereka, terus tidak menakut-nakuti mereka ya. Tapi kita harus memberikan harapan kepada mereka supaya mereka lebih semangat menjalani hidup, supaya mereka bisa cepat sembuh. Nah, dari demikianlah ya, dari beberapa adab menjenguk orang sakit ya, diantaranya adalah ada doa yang sangat ringkas sekali, yaitu la ba'sa tohurun insyaallah.